nggak berasa. Dan kita semua di sini sangat kangen sama adik-adik semuanya. Betul sekali. Nah, adik-adik, kita siapkan hati kita. Kita akan menyembah Tuhan. Kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Sebelum kita menyembah Tuhan, kita mau berdoa dulu dong, kan? Boleh. Nanti kamu sih pimpin doa. Oke, adik-adik, kita mau tutup mata kita dan kita mau lipat tangan kita. Kita mau berdoa dulu ya. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih karena pagi hari ini kami bisa berkumpul bersama untuk memuji dan memuliakan Engkau. Selalu ingat, buka hati kami Tuhan juga untuk bisa mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Oke, lagu pertama kita untuk memuji Tuhan dan memuliakannya adalah Bapakku datang. Ya. Jadi adik kita siapkan hati kita. Kita mau angkat pujian ini sama-sama. Kita mengatakan, Bapakku datang padamu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Adik-adik katakan pagi hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan. Adik-adik lebih sungguh lagi katakan, Bapakku datang padamu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan. Sekali lagi adik-adik katakan pagi hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu, atas kebaikan-Mu, atas kebaikan-Mu, oh, atas kebaikan-Mu. Adik-adik sekalian, tadi kita sudah menyembah Tuhan. Berikutnya kita mau ngapain lagi di Kak Chelsea? Kita mau gerak-gerak sedikit kayaknya manusia. Biar pagi hari semangat ya olahraga ya. Kita harus olahraga. Benar banget. Jadi selain stay at home, kita juga harus buat fisik kita nih Kak. Tuh Kak Lucy. Jadi lagu berikutnya apa nih Kak? Kakak kasih dulu deh. Yang warnanya biru di atas kita apa? Yang warnanya biru itu langit Kak Chelsea. Terus yang ada banyak terus kayak menggendang-menggendang yang Oh itu lautan. betul. Oh jadi lagunya apa nih Kak? Kita mau angkat pujian setinggi-tingginya langit, sedalam-dalam lautan. Semuanya harus pakai gerakan ikutin Kak Chelsea dan Kak Lucy. Oke. Jangan lupa ya adik-adik jangan mentang-mentang di rumah Kak adik-adik lagi. Iya, harus gerak tuh. Oke, let's go. Let's go. Lucy siap ya Kak Lucy? Siap. Oke. Yo. 1, 2, 3, setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesus, sedalam lautan, sedalam-dalam lautan.
menjadi seperti Samuel Tuhan, yang selalu dengar-dengaran dengan kata-kata Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, buka hati kami, buka pikiran kami untuk dapat menerima firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Selamat mendengar firman Tuhan adik-adik. Halo semuanya, kita ketemu lagi nih. Kali ini Cici Ica mau tanya dulu sebelum kita memulai firman Tuhan hari ini. Ada yang inget gak cerita minggu lalu tentang apa? Ya, bener banget, ceritanya tentang perjanjian Allah pada Abraham dan Sarah. Kira-kira apa sih yang Tuhan janjiin kepada Abraham dan Sarah? Pokoknya di hari ini kita akan bahas janji Tuhan kepada Abraham dan Sarah. Abraham dan Sarah harus sabar menunggu yang janji yang akan diberikan Tuhan kepada mereka. Kira-kira menunggu apa ya? Dan janji Tuhan kepada mereka itu adalah Tuhan akan memberikan seorang anak untuk Abraham dan Sarah. Jadi mereka harus menunggu dengan sabar, mereka menunggu, setiap hari mereka menunggu. Sampai akhirnya Sarah bertanya kepada Abraham, "Pak, sampai kapan sih kita harus menunggu? Sampai kapan Tuhan akan memberikan kita seorang anak?" Abraham jawabnya, "Sabar aja Bu, Tuhan pasti akan memenuhi janjinya kepada kita. Suatu hari nanti Tuhan akan memberikan seorang anak kepada kita karena kita sudah percaya kepada janjinya." Mereka menunggu setiap hari, setiap minggu mereka sabar menunggu. Pada suatu hari Abraham sedang duduk di depan kemahnya. Tapi dari kejauhan dia melihat ada 3 orang bapak yang berjalan kaki. Abraham bingung, nih bapak-bapak ngapain sih panas-panas gini jalan kaki? Udah jalan kaki panas, kira-kira mereka kenapa ya? Ya udah deh, aku panggil aja. Abraham berpikir gitu. Akhirnya Abraham panggil, Tuan, semuanya ayo ke sini. Datanglah ke kemahku. Istirahat di sana. Kalian bisa istirahat, bisa makan, bisa minum. Setidaknya kalian bisa memulihkan tenaga kalian agar bisa melanjutkan perjalanannya lagi. Ketiga bapak itu senang banget ada yang ngajak dia untuk istirahat di kemah. Akhirnya mereka bilang ke Abraham, Oke, kita akan beristirahat di kemah Bapak. Akhirnya Abraham memimpin jalan diikuti oleh ketiga bapak ini di belakangnya untuk sampai di kemahnya. Setelah sampai di kemahnya, Abraham mempersilahkan ketiga orang bapak ini untuk duduk. Lalu Abraham masuk ke kemahnya dan manggil istrinya si Sarah. Dia bilang, Sarah, ayo kita kedatangan tamu nih, kita harus siapin makanan dan minuman karena mereka terlalu capek jalan kaki di panas terik. Lalu katanya Sarah, baik Pak, aku siapin dulu ya, aku buat roti. Kemudian si Abraham lari ke kandang sapi untuk mengambil seekor anak sapi yang akan disembeli untuk menjadikan makanan untuk tiga bapai tersebut. Setelah semuanya siap, Abraham membawa makanan, roti, daging sapi tadi, minuman kepada tamu-tamunya. Setelah si ketiga bapak ini makan, Abraham nemenin makan. Duduk sambil ngobrol-ngobrol, sambil tukar cerita. Lalu si salah satu dari bapak ini nanya, "Di mana istrimu Sarah?" Abraham kaget. Kok dia bisa tahu ya? Padahal tadi kan aku manggilnya di dalam kemah. Dia kan di luar, harusnya nggak denger dong. Abraham kaget dong. Akhirnya si Abraham masih tahu itu ada Sarah di dalam kemah. Katanya salah satu bapaknya, oh ada di dalam kemah ya. Lalu bapak ini tiba-tiba bilang, tahun depan Sarah akan memiliki seorang anak laki-laki. Makin kaget si Abraham. Udah ini dia nggak kenal sebenarnya bapak ini siapa, tapi karena Abraham mau ajak dia istirahat di kemahnya, akhirnya mereka ngobrol dong. Udah cuma tahu nama Abraham, tapi dia nggak tahu nama istrinya Sarah. Terus dia bisa nebak, dia bisa bilang kalau tahun depan Sarah akan memiliki seorang anak laki-laki. Padahal itu kan antara janji Allah kepada Abraham dan Sarah aja, nggak mungkin ketiga bapak ini tahu. Sekarang Abraham tahu bahwa yang datang itu
bukan manusia, tapi yang datang itu adalah malaikat. Jadi 3 orang itu adalah malaikat yang diutus Allah untuk menyampaikan janjinya kepada Abraham dan Sarah. Abraham senang banget, bukan Abraham aja yang senang, tapi Sarah juga senang karena Abraham dan Sarah sudah menunggu anak dalam jangka waktu yang sangat lama. Akhirnya Tuhan menepati janjinya dan Sarah mengandung. Setahun kemudian lahirlah seorang anak dari Abraham dan Sarah dengan nama Ishak. Tuhan sudah menepati janjinya kepada Abraham dan Sarah. Nah, dengan cerita minggu ini kita bisa tahu ya kalau Tuhan sudah berjanji kepada kita, Tuhan pasti akan menepatinya. Apapun janjinya itu, dengan cara apapun, Tuhan akan menolong kita. Tuhan akan menepati janjinya, Tuhan akan memberkati kita. Sekarang kita ayat hafalan ya. Ayat hafalannya ada di 2 Petrus 3 ayat 9. Ada di 2 Petrus 3 ayat 9. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekali lagi ada di ayat hafalannya ada di 2 Petrus 3 ayat 9. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Oke, dihafalin ya ayat hafalannya. Nanti bisa dihafalin, nanti kirim video kayak biasa di grup WhatsApp untuk mama atau papa boleh bantu anak-anaknya untuk menghafali ayat hafalannya. Sekarang kita tutup dalam doa. Oke, kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang sudah Engkau berikan kepada kami hari ini. Terima kasih karena kami sudah masih bisa mendengarkan firman-Mu dengan cara online seperti ini. Tapi kami bersyukur Tuhan, kami masih bisa mendengarkan firman-Mu. Tuhan, terima kasih juga untuk kesehatan yang sudah Engkau berikan kepada kami semua. Tuhan, berkati kedua orang tua kami, pekerjaannya, supaya kedua orang tua kami tetap sehat dan kami juga sehat. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Dadah semuanya.